Halo, kembali lagi bersama saya di sini untuk sharing session yang kedua ya mengenai strategi dan praktik manajemen risiko terintegrasi ya Bapak Ibu. Di sesi sebelumnya kita membahas mengenai bagaimana asuransi itu bukan hanya sekedar biaya tapi juga investasi bagi ketahanan bisnis kita. Nah, di sesi ini kita akan melangkah lebih dalam membahas mengenai bagaimana strategi manajemen risiko dan asuransi bisa diintegrasikan Bapak Ibu secara sistematis dan juga efektif dan efisien. Di sini kita bisa melihat bahwa untuk me, maaf ya, Bapak. Untuk mengintegrasikan manajemen risiko dan asuransi bukan hanya tentang menghindari kerugian, tapi juga tentang membangun sistem yang cerdas dan terukur dan juga adaptif ya. Saya ingin uh, memulai dengan satu kutipan ya. You can't manage what you don't measure. Artinya kita tidak akan bisa mengelola apa yang kita tidak tahu, yang tidak bisa kita ukur. Nah, oleh sebab itu, terlebih dahulu sebelum mengandalkan asuransi, kita harus bisa memahami apa sih resiko yang kita hadapi di depannya. Lalu kita juga setelah bisa memahami, kita juga harus bisa menilai seberapa besar dampak resiko itu bagi usaha kita. Dan akhirnya, pada akhirnya menentukan bagaimana resiko itu bisa kita kendalikan. Jadi di sini kita bisa lihat integrasi manajemen resiko bukan hanya tentang menghindari kerugian, Bapak Ibu, tapi juga tentang membangun sistem yang cerdas, terukur, dan adaptif. Eh, kita pertama kali untuk dapat mengetahui risiko di awal, kita harus bisa mengidentifikasi akan seperti apa sih risiko-risiko tersebut. Nah, di sini ada 4 langkah bagaimana kita bisa mengidentifikasi risiko melalui kerangka proses manajemen risiko yang terintegrasi, Bapak Ibu. Pertama kali, kita harus bisa membayangkan atau menghayalkan lah ya di depan apa sih yang bisa salah dengan bisnis kita gitu. Apa sih resiko-resiko yang bisa kita hadapi? Kita harus bisa mengidentifikasi resiko, mulai dari resiko internal di dalam SDM, sistem kita, dalam operasional kita, maupun resiko-resiko internal yang berasal dari ekonomi, regulasi dari pemerintah, maupun bencana alam yang tidak bisa kita hindari. Lalu setelah kita bisa mengidentifikasi resiko tersebut, kita bisa menganalisis resiko seberapa besar kemungkinan dan dampaknya bagi perusahaan kita. Seberapa besar sih resiko misalnya bencana alam ini bisa mempengaruhi keberlanjutan bisnis kita? Seberapa sering terjadinya misalnya pengiriman di rantai pasok kita yang mengalami kerugian, misalnya hilang atau rusak atau dan sebagainya. Dan penilaian-penilaian kuantitatif dan kualitatif lainnya. Lalu setelah kita bisa menganalisis seberapa besar kemungkinan dan frekuensi-frekuensinya, kita harus bisa mengevaluasi resiko, mana yang harus kita tangani lebih dahulu, tentu saja ya. Prioritas itu yang paling utama, Bapak Ibu. Jadi tidak tidak hanya sekedar oh, ini asuransi ini semuanya, semuanya dan tanpa prioritas. Kita harus tahu bagaimana fokus kita yang benar-benar mengancam keberlanjutan bisnis kita. Itulah yang harus kita prioritaskan di tempat yang paling atas sebelum yang lain. Lalu untuk penanganan resiko sendiri setelah kita mengetahui dan mengevaluasi resiko, pada akhirnya kita tahu cara mengatasinya. Apakah kita akan menghindari resiko tersebut atau kita mengurangi atau kita menerima atau kita mentransfer resiko tersebut ke perusahaan asuransi. Nah, disinilah asuransi itu berperan Bapak Ibu. Bagaimana bisa mengambil alih resiko yang mungkin saja kita kita hadapi di masa yang akan datang, tentu saja dengan kompensasi premi yang akan mereka perusahaan asuransi terima dari kita. Nah, kita lihat di sini berdasarkan ISO 31.000 dan ERM bahwa asuransi bukan pengganti manajemen risiko, tetapi salah satu strategi pengendalian dalam sistem manajemen risiko terintegrasi. Di sini kita bisa melihat setelah identifikasi risiko, pengukuran risiko, pengendalian risiko, dan akhirnya transfer risiko ke perusahaan asuransi, lalu ada evaluasi dan perbaikan, inilah yang harus kita ingat untuk dapat kita jadikan asuransi ini sebagai suatu alat strategis bagi perusahaan kita, Bapak Ibu. Jadi bagaimana dengan manajemen risiko saling berintegrasi. Lalu selanjutnya kita lihat di slide berikutnya kita mau mencoba untuk mengubah asuransi dan dari biaya administratif menjadi alat strategis ya Bapak Ibu.
eh, kita bisa lihat di dalam slide ini ada 4 langkah ya untuk menjadikan asuransi ini sebagai alat strategis dalam perusahaan kita. Masalah umum adalah apabila kita memanfaatkan asuransi tanpa analisis, Bapak Ibu. Kita bisa lihat di sini ya, kita tanpa tanpa analisis, tentu saja asuransi itu tidak menjadi alat strategis yang mumpuni ya Bapak Ibu. Jadi kita eh, melihat bahwa asuransi seharusnya menjadi hasil dari risk assessment yang baik. Kita harus bisa assess risk terlebih dahulu secara baik, baru dapat memanfaatkan asuransi menjadi alat strategis. Nah, dari 4 langkah ini bisa kita lihat ya. Yang langkah pertama, kita harus bisa memetakan risiko. Jadi bagaimana kita melihat bahwa tidak semua risiko bisa diasuransikan. Ada ketentuan-ketentuan tersendiri dari perusahaan asuransi agar tidak agar kita bisa mengatur risiko sedemikian rupa ya Bapak Ibu ya. Contohnya risiko fluktuasi permintaan pasar itu tidak bisa diasuransikan tentu saja karena itu amat sangat dinamis dan tidak bisa dipetakan. Nah, sedangkan misalnya asuransi kebakaran, asuransi kecelakaan kerja itu tentu saja bisa dipetakan oleh perusahaan asuransi. Nah, hal tersebut itulah yang bisa diasuransikan. Jadi kita harus bisa memetakan risiko-risiko yang mungkin kita hadapi ya, Bapak Ibu. Lalu untuk eh, langkah selanjutnya kita juga harus mengkuantifikasi risiko. Kita harus bisa mengukur seberapa seberapa besar risiko tersebut bisa datang ya Bapak Ibu. Kita harus bisa mengukur potensi kerugian dari risiko tersebut dan menentukan nilai perlindungan yang ingin kita dapatkan. Hal ini membantu menghindari situasi yang underinsured atau overinsured. Underinsured artinya proteksi yang kita ingin dapatkan itu tidak sesuai dengan kenyataannya. Kurang, sangat kurang dari kenyataan risiko yang kita hadapi. Sedangkan untuk yang overinsured itu terlalu terlalu lebar. Jadi resiko perlindungan resiko yang kita dapatkan itu terlalu terlalu melebar. Tuh. Yang dimana seharusnya bisa diperkecil sesuai dengan fokusnya, sehingga premi yang didapatkan juga sesuai dengan coverage yang kita dapatkan dari asuransi, Bapak Ibu. Lalu yang ketiga itu kita harus menyesuaikan dengan kapasitas internal. Tentu saja beberapa resiko kecil bisa ditanggung sendiri oleh perusahaan melalui self insurance atau deductible. Kita bersama di sini mungkin pernah mendengar istilah deductible plan ya. Deductible itu di dalam suatu polis asuransi artinya adalah self insured, di mana ketika kita menghadapi kerugian, suatu kerugian tertentu, jumlah rupiah pertama, misalnya 100.000 pertama dalam kerugian kita itu tidak diasuransikan. Itu yang disebut di mana kita harus mengasuransikan sendiri atau menanggung sendiri kerugian tersebut sebesar 100.000 tadi ya tentu saja ya, sebagai contoh. Nah, lalu itu kita kaitkan dengan perencanaan strategis kita. Kita sesuaikan tentu saja dengan kapasitas internal kita di perusahaan kita, Bapak Ibu. Lalu yang keempat adalah kita langkah berikutnya yaitu kita mengaitkannya dengan perencanaan strategis. Di sini kita melihat bahwa peta risiko secara menyeluruh keputusan bisnis akan menjadi lebih akurat. Lalu asuransi itu berperan sebagai stabilisator, Bapak Ibu, mohon maaf, untuk mendukung keputusan misalnya untuk ekspansi, untuk investasi, atau untuk diversifikasi produk. Nah, disinilah di mana alat strategis asuransi itu bisa kita peroleh. Jadi, eh, asuransi berperan sebagai stabilisator. Contoh bisa di sini bisa saya eh, berikan ya ke Bapak Ibu contoh nyatanya ya. Misalnya sebuah perusahaan manufaktur di Indonesia ya mengintegrasikan manajemen risiko dengan asuransi melalui sistem risk register atau uh, uh, pendaftaran risiko-risiko ke dalam suatu sistem, di mana setiap mereka melihat suatu risiko atau suatu hal yang anomali yang bisa mendatangkan kerugian,
itu langsung didaftarkan di sistem tersebut. Jadi real time setiap bagian dalam perusahaan bisa mendaftarkan setiap risiko yang mungkin mereka alami dalam dalam uh, setiap operasional kerja mereka sehari-hari. Nah, disitulah risiko tersebut dicatat, dinilai, lalu diputuskan apakah perlu dimitigasi ataukah perlu ditransfer ke perusahaan asuransi melalui perlindungan asuransi coverage. Ya, jadi melalui risk register tersebut itu bisa menghemat ya Bapak Ibu ya, bisa menghemat biaya premi hingga 20% tanpa mengurangi, tentu saja tidak mengurangi tingkat proteksi dari asuransi tersebut. Karena tentu saja setiap keputusan asuransi Bapak Ibu harus berbasis data dan resiko yang nyata di lapangan. Nah, lalu kita ke slide berikutnya, kita mencoba untuk membangun budaya sadar ya Bapak Ibu ya. Budaya sadar risiko ya, atau risk aware culture. Di sini kita bisa lihat bahwa strategi tidak akan berjalan tanpa budaya yang mendukung tentu saja. Jadi kita harus di dalam internal perusahaan kita, setiap bagiannya kita harus saling mendukung satu sama lain untuk kita sadar bahwa risiko itu penting untuk kita lihat dan kita nilai agar masa depan bisnis kita itu benar-benar bisa terproteksi dengan baik dan bahkan bisa menjadi alat strategis bagi perusahaan kita. Ada 3 kunci dalam membangun budaya sadar risiko ini ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah pilar kepemimpinan yang memberi teladan. Tentu saja ini kepemimpinan ini merupakan aspek yang amat penting ya bagi segala hal ya, tidak hanya bagi manajemen risiko dan asuransi, tapi dalam segala hal, dalam membangun budaya apapun itu. Nah, termasuk juga dalam membangun budaya risiko atau risk aware culture ini, Bapak Ibu. Kenapa? Karena memang kepemimpinan itu memberi teladan buat semua orang di dalam lingkungannya. Jadi pemimpin organisasi itu harus menunjukkan bahwa pengelolaan resiko adalah bagian dari pengambilan keputusan dan bukan hanya tanggung jawab tim compliance atau finance semata. Jadi semua orang harus sadar bahwa kita tuh harus benar-benar melihat sebuah risiko ini sebagai suatu hal yang uh, bisa dikelola dengan baik. Lalu yang pilar kedua kita bisa lihat komunikasi lintas fungsi. Jadi kita harus bisa saling mendukung satu sama lain antara satu divisi dengan divisi lain. Kita bisa saling kerjasama lintas departemen ya Bapak Ibu ya. Antara finance, operasional, IT, SDM harus saling berkolaborasi dengan baik agar pemetaan risikonya itu secara menyeluruh dapat terlihat gitu. Lalu untuk pilar yang ketiga, kita lihat di sini adalah pilar edukasi dan pembiasaan. Nah, pilar edukasi dan pembiasaan ini itu misalnya kita dengan mengadakan sesi risk awareness training Bapak Ibu ya. Jadi mungkin di perusahaan Bapak Ibu sekalian ada saat menghadapi suatu risiko tertentu bisa memberikan sharing session kepada departemen lainnya untuk saling mengetahui bahwa oh ini loh ada terjadi risiko seperti ini di departemen saya seperti itu untuk membangun budaya risiko itu Bapak Ibu. Di sinilah peran profesional seperti kita semua untuk menjadi risk champion Bapak Ibu di lingkungan kerja masing-masing. Dengan budaya sadar risiko, keputusan pembelian asuransi menjadi lebih cerdas, terukur dan tentu saja tepat sasaran. Nah, di sini kita lihat risiko sebagai peluang ya. Bagaimana integrasi antara manajemen risiko dan asuransi bukan hanya tentang melindungi aset, tetapi juga tentang mengendalikan masa depan bisnis. Memahami dan menilai dan mengelola risiko secara sistematis, menghindari kerugian dan membuka peluang di sini Bapak Ibu ya. Lalu bagaimana risiko yang dipahami dengan baik bisa diubah menjadi sebuah sumber kekuatan. Sehingga ketika kita bisa melihat risiko ini sebagai peluang, kita bisa merefleksikan strategi perusahaan ke depannya dengan memahami risiko sebagai peluang tersebut, Bapak Ibu ya. Bagaimana dengan keputusan-keputusan asuransi yang selama ini sudah kita lakukan, bagaimana apakah sudah berakar pada proses manajemen risiko yang terukur atau belum? Jika belum, saatnya membangun pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan, Bapak Ibu.
Jadi integrasi manajemen risiko dan asuransi bukan hanya tentang melindungi aset, tetapi juga mengandalkan masa depan bisnis kita. Oke, demikian untuk sesi kedua kita ya. Setelah sesi ini saya akan mengajak Bapak Ibu untuk melihat kembali perusahaan kita apakah keputusan asuransi selama ini sudah berakar pada proses manajemen risiko yang terukur. Jika belum, ini saatnya kita mulai membangun pendekatan yang lebih terintegrasi dan berkelanjutan. Oke, kita akan kembali ke sesi 3 nanti mengenai inovasi asuransi di dunia bisnis modern.